Di sini saya akan menjelaskan mengenai landscape Big Data. Sebelum menjelaskan mengenai landscape Big Data, perkenalkan kelompok kami, yaitu ada Syahwalani, Suraya Fatih, dan Hanifah Dia. Pada presentasi kali ini kita akan ada 4 topik bahasan. Yang pertama yaitu mengenai Big Data Landscape. Yang kedua kita akan membahas pilar pertama. Yang ketiga kita akan membahas pilar kedua. Dan yang terakhir kita akan membahas pilar ketiga. Langsung saja, apa itu landscape Big Data? Landscape Big Data mengacu pada konsep dan teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data yang sangat besar dan kompleks. Landscape Big Data mencakup teknologi, arsitektur, dan aplikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data yang sangat besar dan kompleks. Pada pilar pertama, yaitu Data as a Service atau DaaS, kita akan mengambil vendor Kaggle. Data as a Service atau DaaS adalah sebuah konsep bisnis yang memungkinkan dua atau lebih organisasi untuk membeli, menjual, atau menukar data yang dapat dibaca oleh mesin dalam bentuk yang dapat diakses secara on-demand, tanpa memperhatikan jarak geografis atau organisasi antara penyedia dan konsumen. DaaS juga dikenal sebagai Cloud-based Software Tool yang digunakan untuk mengelola dan menganalisis data, serta memberikan akses ke data yang dikurasi dengan baik dan cepat. Pada Data as a Service, kita akan mengambil vendor Kaggle. Kaggle adalah sebuah platform yang berfungsi sebagai Data as a Service atau DaaS yang menawarkan berbagai manfaat untuk data, saintis, dan pengembang. Didirikan pada 2010, Kaggle menyediakan akses ke berbagai kumpulan data, alat analisis, dan lingkungan kompetisi yang memungkinkan para ilmuwan data, peneliti, dan profesional di bidang teknologi untuk berpartisipasi dalam tantangan analisis data yang beragam. Berikut merupakan logo dari Kaggle, dan ini merupakan user interface dari Kaggle. Pada Kaggle terdapat fitur notebook. Di sini kita bisa menuliskan sesuatu yang kita inginkan. Fungsi Kaggle pada Big Data. Kaggle adalah platform dinamis yang memberdayakan individu untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan di bidang ilmu data. Kompetisi Kaggle adalah titik awal yang sangat baik bagi mereka yang mencari pengalaman praktis, karena kompetisi tersebut menghadirkan masalah dunia nyata yang memerlukan solusi inovatif. Selain itu, Kaggle menawarkan pilihan kumpulan data yang komprehensif di berbagai industri, yang sangat berharga baik untuk peneliti maupun pembelajaran. Bekerja dengan kumpulan data autentik dapat menjadi pengalaman transformatif bagi banyak individu yang ingin meningkatkan literasi data mereka. Selanjutnya, fitur-fitur Kaggle. Kaggle memiliki beberapa fitur yang sangat berguna pada database landscape. Yang pertama, ada data. Kaggle menyediakan berbagai kumpulan data yang dapat digunakan untuk berbagai proyek. Data ini tersedia dalam berbagai format seperti CSV, JSON, SQLite, dan BigQuery, sehingga pengguna dapat mempelajari cara bekerja dengan berbagai format file. Yang kedua yaitu kode. Kaggle juga menawarkan kode yang dapat diakses dan dipelajari oleh pengguna. Kode ini biasanya berupa notebook yang menggunakan bahasa pemrograman Python, tetapi juga ada kode menggunakan R, SQLite, dan Julia. Kode ini dapat membantu pengguna memahami cara membuat model machine learning yang baik dan dapat digunakan sebagai referensi untuk proyek-proyek mereka. Fitur yang ketiga yaitu komunitas. Para data scientist dan pengembang dapat berbagai ide, mendapatkan inspirasi dan bersaing dalam kompetisi. Komunitas ini juga membantu pengguna membangun jaringan dan bekerja sama dengan orang lain. Fitur yang keempat yaitu kompetisi. Kaggle juga menawarkan berbagai kompetisi yang dapat diikuti oleh pengguna.
Kompetisi ini dapat membantu pengguna meningkatkan keterampilan dan membangun portofolio. Dan fitur Kaggle yang terakhir yaitu kursus. Kaggle juga menawarkan kursus mikro yang dapat membantu pengguna mempelajari keterampilan baru dan memahami topik-topik terkait dengan data science. Selanjutnya ada keunggulan Kaggle. Kaggle memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama yaitu forum dan diskusi. Yang kedua yaitu notebook. Yang ketiga jaringan. Yang keempat yaitu lowongan pekerjaan. Yang kelima mudah digunakan. Dan yang terakhir yaitu gratis. Kaggle memiliki kekurangan Kaggle yaitu yang pertama, menghadapi data yang sering kacau. Data yang tersedia di Kaggle seringkali memiliki cacat seperti missing values, outliers, atau data yang tidak sesuai dengan tujuan analisis. Yang kedua yaitu mengoptimalkan model. Pengguna harus dapat mengoptimalkan model machine learning yang dibuat agar dapat memberikan hasil yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mempelajari cara menggunakan algoritma yang tepat, memilih fitur yang relevan, dan mengoptimalkan parameter model. Yang ketiga yaitu menghadapi kompetisi yang sering sempit. Kompetisi di Kaggle seringkali memiliki waktu yang sempit sehingga pengguna dapat bekerja cepat dan efektif untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat yaitu menghadapi keterbatasan sumber daya. Penggunaan Kaggle seringkali memiliki keterbatasan sumber daya, seperti waktu, kemampuan, atau akses ke data yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mempelajari cara menggunakan sumber daya yang tersedia dengan efektif dan memanfaatkan sumber daya lainnya yang tersedia. Selanjutnya kita akan membahas pilar kedua yaitu Operation Infrastructure pada VaultDB. Apa sih Operation Infrastructure itu? Operasi infrastruktur IT atau IT Infrastructure adalah serangkaian infrastruktur teknologi informasi yang menyediakan platform bagi aplikasi sistem informasi perusahaan. Infrastruktur IT tersebut terdiri dari sumber daya fisik dan virtual yang mendukung proses penyimpanan, pengolahan, dan analisis data. Operation Infrastructure pada database mengacu pada bagian dari arsitektur database yang berfokus pada infrastruktur yang digunakan untuk mengelola dan mengoperasikan database. Pada pilar kedua ini, kami mengambil vendor yaitu VaultDB. VaultDB adalah sebuah database in-memory yang dirancang oleh Michael Stonebraker, Sam Maiden, dan Daniel Abadi. VaultDB adalah sebuah database relasional yang dikhususkan untuk aplikasi yang memerlukan performa tinggi dan skalabilitas yang baik. Dengan menggunakan arsitektur Sheet-Nothing, VaultDB dapat mencapai tingkat kinerja yang sangat tinggi dan skalabilitas yang baik. Aplikasi VaultDB dapat diunduh melalui website resmi VaultDB yaitu vaultactivedata.com. Selanjutnya kita akan membahas apa sih fungsi VaultDB pada Big Data itu. Fungsi VaultDB pada Big Data yaitu Real-Time Analytics. VaultDB dapat melengkapi platform Big Data dengan menyediakan kemampuan analisis real-time. VaultDB dapat memproses dan menganalisis data yang masuk secara real-time, memungkinkan organisasi mengambil keputusan berdasarkan informasi terkini. VaultDB memiliki beberapa fitur. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, distribusi data dan proses. VaultDB dirancang untuk memenuhi kebutuhan skalabilitas yang sangat tinggi. Data dan prosesnya dipartisi ke beberapa sites atau partisi pada satu atau lebih host machine untuk menciptakan basis data yang terdistribusi. Hal ini memungkinkan beberapa query dapat dijalankan secara paralel, serta memastikan konsistensi data tanpa mengorbankan kecepatan. Yang kedua yaitu partisi tabel. VaultDB memungkinkan Anda untuk membagi tabel menjadi beberapa partisi yang berbeda.
Hal ini memungkinkan Anda untuk meningkatkan performa dengan cara membagi data yang sering diakses ke beberapa partisi yang berbeda. Yang ketiga, yaitu replikasi dan backup. FoldDB memungkinkan Anda untuk melakukan replikasi dan backup data dengan cara membagi data ke beberapa node yang berbeda. Hal ini memungkinkan Anda untuk memastikan ketahanan data terhadap kegagalan atau kerusakan listrik. Yang keempat yaitu kapasitas penyimpanan tinggi. FoldDB dirancang untuk memenuhi kebutuhan penyimpanan yang sangat tinggi, di mana hal itu memungkinkan Anda untuk memproses volume data yang sangat besar tanpa mengorbankan kecepatan. Yang kelima yaitu efisiensi dan kinerja tinggi. FoldDB dirancang untuk memenuhi kebutuhan efisiensi dan kinerja yang sangat tinggi. Hal ini memungkinkan Anda untuk memproses transaksi yang sangat banyak dalam waktu yang sangat singkat tanpa mengorbankan konsistensi data. Yang keenam yaitu transaksi yang cepat. FoldDB memudahkan pengguna dalam hal transaksi yang cepat dan efisien. Yang ketujuh yaitu skalabilitas yang mudah. FoldDB memungkinkan Anda untuk meningkatkan kapasitasnya dengan mudah. Anda dapat menambahkan node ke cluster tanpa perlu mengubah skema database atau kode aplikasi, di mana hal itu memungkinkan Anda untuk meningkatkan throughput dan kapasitas data sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Yang kedelapan yaitu konsistensi data. FoldDB memastikan konsistensi data dengan cara membagi transaksi menjadi beberapa bagian yang berbeda. Transaksi tersebut dapat berjalan secara independen tanpa memerlukan locking individual records, sehingga memastikan konsistensi data tanpa mengorbankan kecepatan. Yang kesembilan yaitu kompatibel dengan ANSI SQL dan AZ. FoldDB kompatibel dengan ANSI SQL dan mematuhi standar AZ atau atomicity, konsistensi, isolation, dan durability yang sangat penting untuk memastikan konsistensi data. Dan yang terakhir yaitu kemampuan untuk mendukung SQL internal. FoldDB mendukung SQL internal memungkinkan Anda untuk menjalankan query SQL secara langsung tanpa perlu mengubah kode aplikasi. FoldDB memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya sangat berguna untuk aplikasi yang memerlukan performa tinggi dan skalabilitas. Beberapa kelebihan atau keunggulan tersebut adalah 1. Kapasitas penyimpanan. FoldDB memiliki kapasitas penyimpanan yang sangat tinggi, di mana hal itu memungkinkan Anda untuk memproses volume data yang sangat besar tanpa mengorbankan kecepatan. Yang kedua yaitu keamanan. FoldDB memiliki fitur keamanan yang sangat baik, termasuk fitur untuk mengatur akses dan mengamankan data. Hal ini memungkinkan Anda untuk memastikan keamanan data Anda dengan sangat baik. Yang ketiga yaitu kinerja tinggi. FoldDB dirancang untuk memenuhi kebutuhan kinerja yang sangat tinggi, di mana hal itu memungkinkan Anda untuk memproses transaksi yang sangat banyak dalam waktu yang sangat singkat tanpa mengorbankan konsistensi data. Yang kelima yaitu arsitektur efisien. FoldDB memiliki arsitektur yang efisien untuk menerapkan konsistensi data yang selaras dengan reliabilitas. Yang keenam yaitu dukungan API. FoldDB mendukung API yang sangat luas, termasuk dukungan SQL dan NoSQL. Hal ini memungkinkan Anda untuk membangun aplikasi yang sangat fleksibel dan dapat beradaptasi dengan berbagai kebutuhan. Dan yang terakhir yaitu kinerja tinggi dalam pengembangan aplikasi. FoldDB sangat berguna dalam pengembangan aplikasi yang memerlukan kinerja tinggi dan skalabilitas, di mana hal ini memungkinkan Anda untuk membangun aplikasi yang sangat kuat dan dapat beradaptasi dengan berbagai kebutuhan. Selain memiliki keunggulan, pasti juga memiliki kelemahan. Beberapa kelemahan-kelemahan dari FoldDB diantaranya yaitu 1. Keterbatasan fitur. FoldDB tidak memiliki fitur yang sesuai untuk aplikasi yang memerlukan analisis data kompleks seperti analisis statistik atau machine learning. 2. Yaitu keterbatasan integrasi. FoldDB tidak dapat diintegrasikan dengan aplikasi yang menggunakan database relational lain seperti MySQL atau PostgreSQL karena menggunakan skema dan query yang berbeda. 3. Yaitu keterbatasan dukungan.
FullDB tidak memiliki dukungan yang luas untuk beberapa fitur seperti support untuk beberapa jenis data seperti JSON atau XML. Yang keempat, yaitu keterbatasan penggunaan. FullDB tidak cocok untuk aplikasi yang memerlukan penggunaan database untuk tujuan non-transaksional seperti analisis data historis. Oleh karena itu, aplikasi yang memerlukan fitur tersebut mungkin tidak cocok menggunakan FullDB. Dan yang paling terakhir yaitu keterbatasan biaya. FullDB memiliki biaya yang relatif tinggi dibandingkan dengan beberapa database lain seperti MySQL atau PostgreSQL. Pilar yang ketiga yaitu Apache Cassandra dengan vendor Spotify. Apache Cassandra adalah sebuah sistem manajemen basis data non-SQL yang terdistribusi dan terdesentralisasi, dirancang untuk mengelola volume besar data terstruktur yang tersebar di seluruh dunia. Pada Apache Cassandra, kita mengambil vendor Spotify. Spotify adalah sebuah platform musik yang menyajikan hiburan musik legal secara online atau streaming. Spotify menggunakan Apache Cassandra sebagai basis data non-SQL untuk mengelola volume besar data musik dan informasi pengguna. Cassandra memungkinkan Spotify untuk meningkatkan stabilitas dan ketersediaan data, serta mempercepat pengambilan data dengan menggunakan arsitektur terdistribusi dan teknologi penyimpanan kolom luas. Berikut merupakan logo dari Spotify. Fungsi Spotify pada Big Data untuk memahami preferensi musik pengguna dan memberikan rekomendasi musik yang lebih tepat dan personal. Dengan analisis data pengguna, seperti riwayat mendengarkan dan preferensi musik, Spotify dapat memprediksi tren musik dan meningkatkan kualitas rekomendasi. Fungsi Spotify pada Big Data. Spotify menggunakan Big Data untuk memahami preferensi musik pengguna dan memberikan rekomendasi musik yang lebih tepat dan personal. Dengan analisis data pengguna seperti riwayat mendengarkan dan preferensi musik, Spotify dapat memprediksi tren musik dan meningkatkan kualitas rekomendasi musik. Selanjutnya yaitu fitur-fitur Spotify. Yang pertama, membuat playlist sendiri. Pengguna dapat membuat playlist sendiri dengan memilih lagu-lagu yang disukai dan membagikannya ke teman-teman melalui media sosial. Yang kedua yaitu mendengarkan playlist orang lain. Pengguna dapat menikmati playlist yang dibuat oleh orang lain seperti teman-teman Spotify atau ahli musik untuk meningkatkan variasi lagu yang didengarkan. Yang ketiga yaitu memutar audio berkualitas tinggi. Pengguna premium dapat memilih kualitas audio hingga 320 kbps untuk mendengarkan musik dengan kualitas yang lebih baik. Yang keempat, yaitu mendengarkan lagu secara offline. Pengguna premium dapat mengunduh lagu favorit dan mendengarkannya secara offline, memungkinkan pengguna untuk mendengarkan musik tanpa memerlukan kuota data. Yang kelima yaitu tampilkan lirik dan ikut menyanyi. Spotify memungkinkan pengguna untuk menampilkan lirik lagu dan ikut bernyanyi bersama, membuat pengalaman mendengarkan musik lebih interaktif. Yang keenam, yaitu fitur khusus untuk yang hobi lari. Spotify memiliki fitur khusus untuk pengguna yang hobi berolahraga dengan berlari, memutar musik dengan tempo yang disesuaikan dengan ayunan langkah. Yang ketujuh yaitu fitur mini player. Fitur ini memudahkan pengguna untuk mengatur lagu atau podcast yang diputar tanpa perlu membuka aplikasi, memungkinkan pengguna untuk mengakses kontrol penting seperti penyesuaian volume dan lompatan track lagu. Selanjutnya yang ke-8 yaitu fitur pemutaran video musik. Pengguna premium dapat memutar video musik layaknya YouTube, memungkinkan pengguna untuk menikmati video musik yang disertai dengan lagu favorit. Dan yang terakhir yaitu bermain game sambil mendengarkan musik. Spotify menawarkan aplikasi khusus untuk konsol game PlayStation 4 dan PlayStation 3.
memungkinkan pengguna untuk bermain game sambil mendengarkan musik. Selanjutnya keunggulan Spotify yang pertama yaitu kompatibilitas tinggi. Spotify tersedia di hampir semua platform termasuk Android, BlackBerry, Pixel, iOS, Linux, Migo, Microsoft Windows Desktop, Open Pandora, OS X, Roku, S60 atau 9, Samsung Smart TV, Sonos, Dynus Heos, PlayStation 4, dan PlayStation 3. Yang kedua yaitu koleksi lagu yang lengkap. Spotify memiliki lebih dari 40 juta lagu yang dapat diakses oleh pengguna, baik yang berlangganan premium maupun gratis. Yang ketiga yaitu fitur rekomendasi yang akurat. Spotify menggunakan algoritma yang sangat akurat untuk mempelajari preferensi musik pengguna dan menyajikan lagu-lagu yang kemungkinan besar disukai. Yang keempat yaitu fitur sosial yang interaktif. Fitur sosial yang interaktif Spotify memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan teman-teman dan berbagi musik favorit, membuat pengalaman menggunakan Spotify lebih menyenangkan dan interaktif. Yang kelima yaitu harga yang terjangkau. Spotify menawarkan dua opsi berlangganan, yaitu premium dan free, dengan harga yang relatif terjangkau, termasuk diskon 50% untuk anggota pelajar. Yang keenam yaitu fitur premium yang lengkap. Layanan Spotify Premium menawarkan manfaat tambahan seperti pemutaran tanpa iklan, unduhan musik untuk mendengarkan offline, memilih lagu dalam urutan apapun, dan mengakses kualitas audio yang lebih tinggi, memberikan pengalaman pengguna yang lebih bebas dan fleksibel. Yang terakhir yaitu kompatibilitas dengan berbagai perangkat. Web Spotify dapat diakses dari berbagai perangkat dengan browser internet, termasuk komputer, laptop, dan tablet, membuatnya lebih fleksibel dan mudah digunakan. Yang terakhir yaitu kelemahan Spotify. Yang pertama, keterbatasan penggunaan data. Penggunaan Spotify Premium harus memperhatikan penggunaan data karena fitur offline memerlukan ruang penyimpanan tambahan di perangkat. Penggunaan data yang berlebihan dapat mengakibatkan biaya tambahan. Yang kedua yaitu fitur premium yang tidak tersedia untuk pengguna gratis. Pengguna Spotify gratis tidak dapat mengakses fitur premium seperti mengunduh musik untuk pemutaran offline dan kualitas audio yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu keterbatasan penggunaan offline. Penggunaan Spotify Premium hanya dapat mengunduh musik untuk pemutaran offline jika memiliki fitur premium dan telah mengunduh lagu sebelumnya. Jika mereka membatalkan langganan, musik yang diunduh tidak dapat lagi diputar. Yang keempat yaitu kurangnya dukungan lirik penuh. Spotify tidak memiliki dukungan lirik penuh, sehingga pengguna harus menggunakan aplikasi lain seperti Genius, Behind the Lyrics, untuk mengetahui arti lirik lagu favorit mereka. Yang terakhir yaitu memerlukan koneksi internet yang stabil. Web Spotify membutuhkan koneksi internet yang stabil karena bekerja melalui browser. Penggunaan data bisa lebih tinggi atau jika koneksi terputus, streaming musik juga akan terhenti. Sekian landscape big data yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.